Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semua rekan-rekan yang saat ini sedang menyimak video ini. Saya ingin berbagi ya terkait dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman atau rekan-rekan pelaku bisnis ya, pelaku usaha yang menanyakan kepada saya apa saja sih izin usaha yang harus dimiliki atau harus diurus ya dalam menjalankan bisnis atau usahanya tersebut. Lalu kira-kira bagaimana gitu ya cara pengurusannya dan apa manfaatnya buat si pelaku usaha. Nah, teman-teman semuanya, ini ada sebuah peraturan sebetulnya di Indonesia ini bahwa pemerintah menetapkan semua pelaku usaha yang berada di wilayah Indonesia ya, itu wajib memiliki yang namanya perizinan berusaha. Nah, itu penting ya bagi kita semua. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, perizinan berusaha ini ada yang menyebutnya adalah NIB gitu ya. NIB ini singkatan dari nomor induk berusaha. Apa sebetulnya NIB itu sendiri? Nah, NIB itu kalau kita ibaratkan itu seperti misalnya kita orang-orang ini kan memiliki tanda pengenal gitu ya. Bisa itu berbentuk SIM atau KTP misalnya ya. Nah, di dalam KTP itu sendiri itu kita sering melihat ada yang namanya NIK, nomor induk kependudukan ya. Jadi di situ tertera nomor NIK-nya ya, berapa nomor NIK dari orang tersebut. Nah, NIB pun demikian. Kalau di dalam usaha itu ada yang disebut namanya NIB, nomor induk berusaha. Jadi tentu bagi semua pelaku-pelaku bisnis, pelaku usaha di Indonesia itu harus memiliki NIB gitu ya. Sehingga ini menjadi suatu akses, suatu kepentingan kalau si pelaku usaha itu nanti ingin mendapatkan izin-izin usaha lainnya. Di Indonesia itu harus memiliki NIB gitu ya. Sehingga ini menjadi suatu akses, suatu kepentingan kalau si pelaku usaha itu nanti ingin mendapatkan izin-izin usaha lainnya. Jadi boleh dikatakan ini sebagai pintu masuk atau akses ya untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha yang ada di Indonesia. Nah, kemudian NIB ini sendiri itu dikeluarkan oleh siapa? Nah, ini NIB ini adalah nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh OSS, Online Single Submission ya. Kalau dulu ada NIB yang lama ya, sekarang ini kita mengenal adanya NIB berbasis risiko atau NIB RBA. Tentu ini adalah di bawah dari BKPM ya. Mungkin teman-teman tahu BKPM itu adalah Badan ya Kepengurusan Penanaman Modal. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita lihat apa perbedaan antara OSS RBA dengan OSS sebelumnya. Di OSS sebelumnya, perizinan berusaha itu tidak dibedakan berdasarkan risiko dan skala usahanya. Tapi di NIB RBA ini itu dibedakan ya. Jadi dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usahanya. Sehingga nanti kita tahu apakah ini masuk kategori risiko rendah, sedang atau tinggi. Jadi dengan demikian maka OSS RBA ini yang memang merupakan sebuah pengintegrasian sistem ya di lingkup
kota, kabupaten, lingkup provinsi, lingkup kementerian, ya, dengan terpusat di BKPM atau Badan Koordinasi, ya, Penanaman Modal tadi. Kemudian apa sih sebetulnya, ya, layanan-layanan yang diberikan? Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Beberapa layanan yang ada di NIBRBA, tentu yang pertama itu adalah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya, itu udah pasti, ya. Kemudian yang kedua itu penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha mikro kecil. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan usaha. Nah, itu juga layanan yang diberikan, misalnya terkait dengan adanya merger, ya, konsolidasi maupun likuidasi usaha. Kemudian kita pun juga melihat bahwa di OSS RBA ini itu ada beberapa persyaratan tambahan yang diperlukan supaya berlaku efektif. Nah, ini terutama untuk mereka biasanya yang resikonya itu sedang dan tinggi, ya, atau dalam hal ini untuk izin tertentu itu memerlukan adanya komitmen, ya, sehingga di sini tentu si pelaku usaha itu harus minta di BAP. Nah, ini terutama untuk mereka biasanya yang resikonya itu sedang dan tinggi, ya, atau dalam hal ini untuk izin tertentu itu memerlukan adanya komitmen, ya, sehingga di sini tentu si pelaku usaha itu harus minta di BAP kepada dinas perizinan di kota atau kabupaten, ya, tempat tinggal mereka itu. Nah, layanan lainnya adalah berupa izin komersial. Ini juga bisa dilakukan melalui OSS RBA. Kemudian bagaimana sih cara mengakses izin usaha atau dalam hal ini OSS RBA tersebut? Nah, tentu untuk mengaksesnya kita harus paham, teman-teman semua, bahwa itu melalui jalur mana gitu. Jangan sampai kita salah jalur, ya, ibaratnya salah track gitu, ya. Pertama itu bagi kategori yang masuk usaha mikro kecil atau kriteria UMK, ya, ini bagi individu, ya, yang tentunya jalurnya adalah merupakan jalur perorangan, yaitu melalui IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah, ini jalurnya ke situ sehingga nanti bisa terbit NIB-nya. Kemudian bagaimana bagi mereka yang bisnisnya perorangan, ya, tapi tidak masuk ke dalam kriteria usaha mikro kecil tadi, ya. Nah, untuk mengetahui bahwa perbedaannya itu adalah di dalam omsetnya, ya. Biasanya itu omsetnya untuk usaha mikro kecil itu di bawah 500 juta dalam setahun. Nah, kalau memang misalnya di sini ternyata tidak masuk kategori itu, tetapi dia individu dan belum berbadan hukum, maka jalurnya itu adalah jalur perorangan tapi non IUMK, gitu. Selanjutnya bagi mereka yang memiliki perusahaan, ya, atau sudah berbadan hukum, misalkan seperti CV atau VT, ya. Nah, ini jalurnya itu tentu adalah melalui jalur khusus yang non perorangan, gitu, ya. Jadi bukan lagi masuk ke perorangan tapi yang non perorangan. Untuk beberapa izin itu kategorinya itu ada yang belum efektif. Supaya efektif, ya, berlaku efektif, maka dia harus memberikan syarat tambahan, ya, yaitu sebuah komitmen yang harus dilakukan, dan tentunya biasanya harus ada dulu BAP, ya, yang dilakukan di tempat usahanya.
Nah, ini tinggal menghubungi saja atau berkoordinasi dengan dinas perizinan di kota kabupaten setempat. Adapun pelayanan lain yang diberikan di NIB RBA ini adalah adanya izin komersial. Nah, itu bisa dilakukan melalui OSS RBA atau izin berusaha berbasis resiko. Itu mungkin teman-teman sedikit ya penjelasan terkait dengan apa itu NIB RBA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.